Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatil lima sabaq nasyiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri qadmal ajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa tallinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi di Sayyidul Ayam, di hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Allah senantiasa memberikan kita semua sehat walafiat, panjang umur, penuh keberkahan, sehingga kita bisa menyempatkan waktu kita untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke ruh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tak bosan-bosannya Al-Fakir mengingatkan khususnya pada diri Al-Fakir pribadi dan pada umumnya pada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat kita diingatkan oleh khatib untuk senantiasa mempertahankan, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ingatan ini, peringatan ini jadi cambukan kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita, akhlak kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, perkenankanlah saya Al-Fakir menggantikan khatib yang berhalangan hadir, yang jadwalnya hari ini harusnya beliau yang menjadi khatib. Pada kesempatan khatib atau khutbah kali ini saya akan mengangkat sebuah tema menyikapi fenomena ayat-ayat romantisnya Allah di dalam Al-Quran kepada kita sebagai hamba-hambanya. Sepintas selalu kata-kata romantis kok ada di dalam Al-Quran. Kita hanya tahu kata-kata cinta dan romantis hanya ada antara kita manusia dengan manusia. Padahal sejatinya dalam Al-Quran kata-kata cinta atau romantisnya Allah itu sangat banyak, bahkan ribuan. Bahkan mungkin setiap ayat dalam Al-Quran kalau kita tafsirkan mengatakan tentang cintanya Allah kepada kita. Ayat pertama yang saya tukil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Engkau mau cara apa kau hidup di dunia, tapi pasti demi Allah
engkau pasti akan kembali ke pangkuanku. Kata sang laki-laki seperti itu kepada sang wanita. Kata-kata ini, cerita ini, Fulan bin Fulan telah meninggal dunia. Kita menjawab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita tafsirkan ayat ini, Al-Baqarah 156, sebetulnya Allah ingin berbicara kepada kita. Karena Allah tidak bisa berbicara langsung, akhirnya Allah mewakilkan firman-Nya melalui Nabi Muhammad SAW. Maka artinya sesungguhnya kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sebetulnya kalau kita tafsirkan, Allah berbicara kepada hambanya, engkau milik aku, terserah engkau hidup cara apapun engkau tempuh, terserah kau mau hidup bagaimanapun di dunia ini, tapi ingat, aku sangat cinta kepadamu, engkau akan kembali ke pangkuanmu. Ini ayat romantis, cuman kita tidak paham. Tafsir kita selalu mengatakan ayat ini adalah ayat musibah, ayat tentang kematian. Padahal Allah menyatakan bahwa kita ini adalah milik Allah, datang dari Allah, hidup untuk Allah, kembali untuk Allah. Kebanyakan kita bisa baca Al-Quran, kita bisa baca artinya Al-Quran dari tafsir Kementerian Agama, tapi kita kurang menafsirkan secara detail dan lebih tajam mengenai ayat-ayat Al-Quran. Allah sebetulnya sangat sayang full kerinduan dengan kita. Allah kalau sudah rindu, Allah kalau sudah kangen, Allah akan memberikan kita musibah, sakit, kesulitan, kehimpitan rezeki. Kenapa? Karena Allah ingin kita kembali duduk bersimpu di hadapannya. Allah ingin kembali melihat kita untuk menengadahkan tangan kita bahwa kita tuh butuh sama Allah. Satu, ketika Allah rindu itu kita dikasih cobaan. Kedua, ketika Allah itu rindu, sangat menginginkan perjumpaannya dengan kita, maka Allah sudahi kehidupan di dunia kita dengan menutup usia kita. Itu ujung dari kerinduan Allah pada hambanya. Lalu ayat romantis yang kedua. Ayat romantis yang kedua adalah tentang surat Al-Ghafir ayat 60. Sebelum saya bacakan ayat Al-Ghafir 60, saya bercerita. Ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Lalu sang suami berkata, kebetulan suami ini sangat kaya raya, hartanya tidak terbilang. Dia berkata kepada sang istri, istriku, kau punya keinginan apa? Kau punya hajat apa yang belum terkabul? Silahkan utarakan, tulis dalam selembar kertas, nanti aku pasti akan mengabulkan. Lalu sang istri mengambil kertas selembar, dituliskan keinginannya, ingin punya rumah, ingin punya mobil baru, ingin pergi haji, ingin berumrah, ingin. Ketika kertasnya tak cukup, menambah kertas lembar lagi, dituliskan lagi, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Lembar kedua tidak cukup, tambah lagi lembar ketiga, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Lalu selesai menuliskan tersebut, merealisasikan semua hajat-hajatnya kepada istrinya. Dengan makin cinta, istrinya berkata, terima kasih ya suamiku. Ini cerita. Sebetulnya ada ayat yang berkaitan dengan cerita yang saya utarakan ini. Dalam surat Al-Ghafir ayat 60, Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kita sering baca ayat ini, tapi kita mengartikan berdoalah, nanti Allah akan kabulkan. Itu tafsir yang kita pahami cuma itu. Tapi sejatinya berdoalah kamu, aku akan cukupkan semuanya. Ketika si istri percaya kepada suami untuk mengabulkan hajatnya, apakah kita tidak cukup percaya bahwa Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita? Ini kata-kata romantis yang tidak tergamblangkan selama ini kita diamkan di dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Allah sangat sayang
dan tidak ingin kita hamba-hambanya kekurangan, tidak ingin kita sebagai hamba-hamba yang susah dalam hidup di dunia. Al-Quran itu semuanya sudah lengkap, plek-plek. Kalau kita sering pergi berjalan dengan tujuan yang jauh, kita sering mengandalkan Gmap, Google Map. Tapi sejatinya Al-Quran adalah Gmap-nya Allah kepada kita sebagai hambanya. Bukan lagi Gmap, tapi sampai sekecil-kecilnya pun gang kecil-kecil pun ada di dalam itu. Istilahnya kalau kita istilahkan Al-Quran adalah Gmap-nya kaum muslimin. Bahkan bukan kaum muslimin saja, Gmap-nya bagi umat manusia di dunia. Ayat romantis yang ketiga adalah surat Al-Taubah ayat 40. Saya tidak bahas semua ayat tentang romantis, cukup 3 saja. At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini bahasanya bahasa tafsir. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kita tafsirkan langsung kata ini dari Allah langsung menuju kita sebagai hambanya, kamu jangan takut, ada aku di sisimu, ada aku di sebelahmu, ada aku yang mengelilingimu, ada aku di belakangmu. Allah ingin berbicara itu kepada kita. Sayang, triliunan sayang bahkan Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya. Allah tidak ingin kita sengsara, Allah tidak ingin kita menderita hidup di dunia. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita setiap hari, setiap waktu bertambah pemahaman kita terhadap Al-Quran. Tafsir kita tentang tafsir Al-Quran semakin tajam. Analisa kita tentang ayat-ayat Allah semakin bermutu dan bermanfaat, sehingga kita tahu rasa cintanya Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita pemahaman yang sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala